Itu oknum-oknum yang bisa kita kerjasama banyak gak sih? Itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah sana? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, ini kita bertemu lagi di program Sekolah Malam. Oke. Terus kita mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih eksis nonton di channel kita gitu ya. Terus ini juga kebetulan episode yang pada malam hari ini kita masih melanjutkan kenapa kita berseri gitu untuk bintang tamu kita ini, karena memang nih di dalam lapas itu tuh memang kondisinya memang bener-bener ini deh rumit gitu, complicated, dan semoga teman-teman jangan sampai masuk ke jerembab ke dunia hitam lah, bisa dibilang seperti itu gitu. Oke, tanpa panjang-panjang kita persilakan, kita lanjutkan lagi kisahnya sang mantan Bang Bunga. Gimana Bang Bunga kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Siap. Oke, silakan Bang Bunga, curhatannya, cerita kepada teman-teman di rumah nih, dilanjutin. Oke ya, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di Sekolah Malam. Gue pengen ngelanjutin cerita gue lagi, gue terusin cerita gue yang kemarin-kemarin sampai sekarang. Tapi sebelumnya gue ingetin buat teman-teman, selalu gue mengingatkan buat teman-teman semua yang berada di dalam maupun di luar, yang belum pernah maupun yang udah pernah, tinggalin yang namanya narkoba. Adalah kita hidup sehat, kayaknya lebih enak hidup sehat. Tuh. Ya jadi cerita kemarin gue ini pledoi ya. Pas di pengadilan ya. Pengadilan. Suasana di pengadilan nih. Terus gue dipanggil lagi sidang terakhir. Waktu itu sidang terakhir gue naik sidang jam 5:30. Jam 5:30 sore. Sore gue naik sidang. Situ tuntutan gue 7. Tuntutan gue 7 tahun. Setelah putus gue jadi 5 tahun. Oh, karena lo ini negosiasi pledoi itu. Nah, ya mungkin itu keringanan gue yang gue minta pledoi gue itu lah, sama hakim ya, sama hakim sama jaksa gue. Ya alhamdulillah ya, biarpun hukuman gue 5 tapi dikurangin lah dari tuntutan. Tuntutan gue jadi 7, putus jadi 5 tahun. 5 tahun pas, subsidiar 3. Ya jadi 5 tahun 3 bulan. Itu langsung dibacain apa langsung ada pembelaan? Langsung. Langsung. Nah kalau suasana sidang gitu ada pembela gak sih lo? Ada pembela nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kan pengacara gitu. Pengacara aja ada, tapi fungsi pengacara situ nggak bisa berbuat apa-apaan ya. Karena pengacara itu cuma pendamping dari negara itu ya, bukan kita ini ya dari ya karena kan gini, kasus gue kan narkoba ya. Nggak bisa gue ngaduin pembela percuma. Karena posisi gue salah sama negara. Iya. Udah tahu tuh barang nggak boleh itu tapi gue jualin gitu kan. Iya. Jadi percuma aja dah gue mau minta bantuan apapun nggak bisa gitu kan. Jadi di situ ya udah 5 tahun. Berarti gue harus jalanin dengan hukuman 5 tahun gitu kan. Iya. Nah gue pulang ke tujuh yang ketujuh tuh ya, bolak-balik ya. Oh, yang ketujuh kali itu dari 0 itu berapa hari tuh sampai ke 7? Jaraknya sebetulnya sih seminggu sekali, terkadang kan ditunda. Oh iya. Nah yang ke-7 ini lo ada hitungan sebulan ada? Itu gue hampir 3 bulan. Oh 3 bulan baru ada dari putusan. Dari yang pertama hampir terakhir tuh gue hampir kayaknya kurang lebih 3 bulan gue baru putus sidang. Iya. Jadi ya pas gue putus sidang biasa kan udah balik, berarti gue udah jadi warga binaan nih. Karena gue udah putus sidang gitu kan. Ya sekarang yang gue pikirin bagaimana caranya gue bisa ngejalanin gitu. Sebagai warga binaan nih apalagi nih gitu ya. Sebagai warga binaan gimana cara gue bisa ngejalanin itu hidup dengan baik aja di dalam. Iya. Sikonnya apalagi nih sikon. Tapi kalau yang masalah sikon kayaknya sama ya. Karena kan posisi gue waktu itu balik gue masih di blok penampungan itu kan. Belum dipindah ke blok lain. Setelah 1 minggu baru gue pindah. Nama udah didata kan yang udah putus-putus sidang.
didata baru gue dipindahin ke blok lain. Waktu itu gue dipindahin ke blok C. Wah, gue bilang nih udah pasti duit lagi. Waduh. Karena gue turun blok, udah pasti Mm-mm. duit lagi. Waktu itu gue dinaikin juga di lantai 3 juga. Oh, Enggak ke lantai 2. semuanya ada berapa lantai? Ada 3 lantai. Oh, 3 lantai. Lantai 1 aula ya, barak. Lantai 2 lantai 3. Lantai Nah, jadi gue lantai 3. Karena lantai 3 itu posisi kamarnya agak gede dibanding lantai 2. Itu lantai paling kan food court. Iya. Tuh ininya trali-tralinya apa? Penjaranya itu kayak di yang kita lihat di TV-TV gak sih, otomatis enggak. pakai gembok. Manual nih gembok. Oh, gembok ya. Nggak pakai remote ya. Pakai remote. Oh. Itu manual di gembok. Jadi Iya, sistem iya. gemboknya gede-gede banget gitu gemboknya. Gembok apa? Jadi waktu itu gua turun ke blok C. Udah gue persiapan ya, karena gue udah tahu aturan main dia ini pasti duit gitu kan. Itu buat apa lagi? Ya itu emang udah aturannya main kayak gitu kan. Aturan mainnya emang kayak gitu di situ. Duit yang mingguan lagi apa? Beda. Oh, beda. Oh, jadi pas Oh, setelah gue putus sidang, kan gue pindah blok. Nah, waktu itu gue turun ke blok C. Lantai 3 di kamar ya. Nah, gue naik itu, ini anak orang yang di kamar situ ini udah siap nih. Udah siap. Wah, ada orang baru masuk gitu kan. Oh iya, mapras lah ya. Nah, di situ biasa gue dipanggil sama KM ya. Lu gue waktu itu dimintain duit waktu itu 15 juta lagi. 15 juta lagi. 15 lagi. Tapi di situ gue nggak gue iyain gitu kan, nggak langsung gue nin. Kira-kira bahasanya ngomongnya ke lo gimana sih? Iya. KKM Nah, itu. kalau bahasanya gini, Oh. lu di sini di kamar sini lu ikut aturan gue, Ini aturan face to face gitu ya berdua ya. Jadi di situ KM sama Brengos ya. Jadi gue bertiga. Oh, bertiga. Jadi kalau anak kamar yang lain itu nggak tutup mata pada nggak tahu gitu. Iya. Yang bicara ngobrol gitu kan. Nah itu dijelasin sama dia dengan alasan ini buat keperluan kamar katanya. Buat ini, buat itu, buat ini gitu. Bilang oke kalau emang buat keperluan kamar. Di sini gue nggak sanggup kalau sampai 15 juta. Oke. Oh gitu. Jadi sanggup berapa kan? Di situ gue nggak sebutin berapanya. Gue belum berani nyebutin karena gue belum komunikasi gitu kan. Itu duit segitu 15 juta karena lo seorang bandar, dia tahu apa sama aja semua orang rata Sama. kasusnya. Oh, sama. Itu di situ mau kasus kriminal mau apa namanya sama dipintain segitu. Jadi tergantung kamar juga ya dimintain ya. Jadi variasi dimintainnya ada yang 10 juta, ada yang 7 gitu, beda-beda. Enggak semuanya segitu kan. Jadi saat itu gue ya udah, gue bilang gue nggak ada duit segitu. Jadi sanggup berapa? Belum gue sebutin sanggup berapa kan, belum gue sebutin. Lu, gue ditanya sama KM-nya, lu perdana apa udah R gitu. Gue perdana. Oh lu perdana, ya udah. Kalau emang lu nggak mau nyebutin, lu belum berani, ya udah lu ntar malam siap-siap aja. Ya udah oke, gue gituin kan. Oh. Nah emang benar di saat itu kira-kira jam 11 malam ya. Ini gue dipegangin nih sama 2 orang. Oh gue bilang olahraga malam juga gini. Oke, gue emang udah tahu gitu kan. Tahu ya. Pasang badan deh lo ya. Udah tahu pasrah. aturannya. Cuman kan di sini gue cuma pengen tahu aturan mainnya gimana nih di kamar. Oh. Jadi apapun yang terjadi gue udah siap gitu Iya. kan. Nah ternyata di situ gue di kroyok satu kamar gue dikeroyok. Buset. Nah, itu bener kan kamar di situ ada 24 orang. Tambah gue 1 jadi 25. Itu gue digebukin satu kamar. Waduh. Tapi di situ gue lawan kan. Gue nggak diem aja di situ. Udah gue lawan, wah rame kan. Tapi yang gue hantem ini teralis besi aja nih. Hah? Maksudnya biar berisik gitu kan, biar bunyi gitu kan. Biar gaduh ya. Pakai apaan? Pakai tangan gitu. Pakai tangan. Jadi ini Buset. asal gue seruduk aja, siapa aja gue seruduk gitu kan. Siapa aja biar yang penting kena pintu aja. Kegaduhan ya. Akhirnya di situ foreman tahu kan, buka pintu. Nah ada apaan nih kata foreman. Biasanya men ini gini. Ya udah akhirnya gue udah tarik ke kamar dia. Oh ini deh, apa lo bisa berantem? Men saya dipintain 15 juta. Nah akhirnya foremannya emang ngomong juga. Ya lu emang gimana? Ya gue emang gak sanggup men kalau duit segini. Sanggup berapa? Sanggup gue 1 juta. Gue gituin aja. Kata foremannya nggak bisa 1 juta. Minimalnya 3 juta. Ya udah. Kalau segitu gue nggak bisa. Tetap situ gue masih bertahan Itu kan. mesti cash ya. Enggak hari itu juga bisa besoknya kita bayar gitu kan. Kalau nyicil gitu boleh? Tergantung Oh, tergantung. tergantung juga negosiasi.
KM-nya aja itu kalau Kebijakan malam. KM. Kebijakan dalam negeri. Kalau KM-nya bisa bilang ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi kan di sini gue nih pada teka nih gue nih. Iya. Nah akhirnya pas besoknya rame kejadian tuh. Teman-teman gue pada tahu. Yang dibilang tadinya gue R kan gue bilang kan perdana. R tuh Iya, residipis. Residipis. Udah pernah masuk. Nah jadi ini anak kamar tahu kalau gue pernah masuk. Nah jadi rame itu kamar tuh kan sempet bentrok tuh paginya tuh siang. Bentrok sama teman-teman gue. Kan. Teman-teman lo. Ya akhirnya di saat itu gue jadi nggak bayar gitu kan. Oh. Jadi itu di saat itu yang tanggung jawab teman gue semua. Iya. Masalah pemilik kamar tuh akhirnya teman gue yang beresin. Udah akhirnya di situ gue jadi apa namanya jadi enak lah gitu kan. Yang tadinya gue ribut akhirnya tuh pada minta maaf tuh teman-teman yang di kamar. Kenapa tuh. lo nggak bilang gitu ya? Iya. Dia ngomongnya gitu ya? Gimana? Akhirnya tuh ngomong? dia emang bilang kayak gitu. Gitu Kenapa ya? lu nggak ngomong lah? Sekarang kalau gue ngomong perdana sama R tuh bedanya di mana kan gue gituin. Pengaruhnya apaan? Kalau pengen ngulik di situ Hmm, juga di ya. situ kan akhirnya ya daripada minta maaf ya udahlah gue maafin. Cuman lu jangan sampai punya urusan sama gue bakalan gue panjangin lo. Karena emang gue dendam juga sebetulnya. Gue nggak terima gitu kan di saat itu kan. Cuman ya udahlah namanya wajar lah kalau cuman masalah-masalah kayak gitu kan. Nah akhirnya gue ikutin aturan di kamar itu kayak gitu. Tapi emang di kamar itu emang di kamar mana aja selalu siap yang namanya pararon sih sama balok. Gitu lagi. Iya. Gue pikir tadinya cuma di blok B doang, ternyata di blok C nya ada. Udah keluarin, jadi gue taunya pasti suruh keluarin pararon tuh. Pararon ada juga di sini balok nih. Oke deh kalau kayak gitu. Jadi emang aturan semua kamar tuh kayak gitu udah semuanya. Kalau yang di tempat dulu begitu juga nggak? Enggak, Enggak ya. beda. Oh, Jadi enggak. ini tempat baru gue alaminnya beda sama yang tempat-tempat gue sebelumnya gue jalanin gitu kan. Di sini Agak lebih keras ya, gitu lebih kan. keras ya fisiknya ya. Jadi setiap gue lihat ada aja yang namanya ribut. Sampai pernah gue nyaksiin orang nggak bayar komit itu nangkring di teralis kayak apa namanya kayak tokek gitu gimana sih? Buset, begini naik. Dia naik, jadi Gimana naik tuh, gimana tuh? itu nggak boleh turun, Enggak. nggak boleh turun Berapa lama? Sampai berapa lama? sampai pagi. Astaga. Jadi yang pertamanya itu kakinya di atas, tangan di bawah. Jadi benar-benar kayaknya anu tuh. Gue bilang gila, gue bilang kayak gini. Spiderman Iya. Dia ke Spiderman. Akhirnya itu karena di depan itu ya, akhirnya dipindah ke teralis yang belakang agak tinggi tuh. Udah di situ dia gelantungan aja kayak monyet, gelantungan aja. Wih begini ya. Ya emang pas gua paginya gue selusurin kan tuh gue udah bebas tuh bisa kesana kemari. Gue liatin tuh kamar emang, semua kamar begini. Ada aja tuh di situ yang lagi jongkok di pojokan gitu ya, pojokan kamar mandi. Gue lihat, kayak gini ya. Jadi emang sama gitu. Jadi sama yang sebelumnya gue di blok B. Jadi tuh mata pada kayak panda semua gitu kan. Buset. Gila. Terus solusinya kalau kita ngeles selain kita punya power misalnya duit lah, bisa nggak solusinya supaya kita nggak di ini apaan? Solusinya kalau kita nggak punya duit, ya tetap kalau yang Pura-pura namanya sedih gitu. kalau yang namanya Pasang muka orang melas gitu bisa nggak? nggak bisa. Nggak bisa ya? Lu mau muka sedih, mau muka meles itu tetap lu jalanin presan dulu. Meskipun Nah. kita lagi gini pura-pura langsung ngaji gitu kan. Banyak yang kayak gitu banyak. Banyak ya. Banyak Tetap yang- di bond juga. Tetap di bond Astaga. malamnya. Jadi Nggak bisa malamnya. Jadi kalau emang Saya gembok. orang yang nggak punya, ya tetap Politik dia kontrol ngejalanin. cakep. Nggak ada pilihan lain ya udah. Nah kayak gitu. Minimal tuh Setor kalau gitu. nggak salah seminggu atau 2 minggu dah. Seperti itu. Kalau emang dia benar-benar nggak cair, seperti nggak cair tuh nggak putus. Tuh. Jadi korpek deh. Waduh. Loh, kalau kucing lewat, kamera goyang. Kameramennya galak. Kucing lewat. Jadi- gue mau nanya, gue ngerinya tuh yang tadi nangkring dia betah di situ nggak mau tuh. Nggak, kalau yang Makan di situ lagi. kebetulan yang Adaptasi. nangkring itu ada di kamar gue itu kan. Ya. Di kamar gue bilang, enggak, gue kalau andaikan gue jadi KM itu pasti gue sudah turun. Tapi kan di situ gue masih orang biasa, jadi gue nggak bisa. Kalau berbuat selalu apa-apaan ya. udah minta maaf-maafan mereka ke lo, tapi lo masih di kamar yang sama ya. Masih kamar sama. Ya udah gue biasa aja berbaur sama dia ngobrol ini. Jadi di situ malah gue cerita sama anak kamar kalau gue tuh udah 2 kali masuk gitu kan. Gue bilang, baru tadi pada ini kan. Lu kenapa nggak bilang dari pertama aja sama gue? Sekarang kalau gue itu buat apaan cerita gue? Itu sama-sama di penjara. Oke. Maksud gue jangan kayak gitulah gitu kan. Oh, tujuan lo itu ya. Gitu kan.
Tapi emang dibilang emang aturan sini kayak gini. Iya, gue tahu emang udah aturannya kayak gini. Karena waktu pertama gue sampai udah kayak gitu. Nah ini kan gue jalanin kan di blok yang berbeda. Gue udah jadi napi karena udah putus kan, udah jadi warga binaan. Sehari-hari gue udah merhatiin orang aja tuh kamar, oh kayak gini ya. Jadi setiap hari tuh yang gue liat pasti berantem. Tetangga sebelah udah gedebak-gedebu. Buset. Itu tiap malam pasti gue denger itu. Gedebak-gedebu. Darah ya, Iya. gitu pasti. Pasti besok tuh gue tanya, ada pan? Biasa malam olahraga nih. Oh gini. Nah sekarang yang gue pikirin di situ, bagaimana caranya gue nih bisa makan enak aja udah. Bisa makan enak, tidur gue bisa empuk, Iya. ya kan? Tidur pakai kasur, Iya. itu Lalu aja udah. Masih ada pegangan duit nggak? Masih Oh, ada. masih ada Cuman ya. kan waktu itu kan duit sama Bokin dipegang. Oh, masih. Justru di situ gue udah nggak mau ganggu duit yang itu gitu. Oh. Gue malah justru pengen nyari lagi tuh duit. Nah tapi di situ gue kerja lagi biasa kayak yang gue cerita waktu pertama pengalaman gue ya. Karena mau nggak mau deh ya. Nah, gue mau nggak mau ya gue kerja lagi. Iya. Kalau Ya, nggak habis babak belur. soalnya kerja gue karena tuntutan kehidupan gue sehari-hari itu kan lebih gede. Iya. Masalah biaya makan, kita ngerokok kan beda kayak di luar kan. Iya. Nah sekarang kalau gue cerita rokok waktu itu aja rokok sebungkus gue cap 45.000. Iya. Nah kalau sekarang gue nggak tahu ya Rokok berapanya. lo apaan? Mil gue Oh, sampai mil. iklan. Oh, iklan lah. Iya, colong. Iya, nggak apa lah. Ya ntar kan bisa disensor tuh sama aneh-aneh. Gocap ya. 45.000 ya lempeng lah gocap gitu kan. Iya. Nah di waktu itu gue di kamar itu lama ya hampir setahun gue di kamar ya. Karena situasi dan keadaan belum berubah. Itu masih segitu-gitu aja. Itu waktu itu gue turun ke blok C itu mingguan gue pegu. Pego. Beda sama waktu gue di blok B. Kan di blok B 300 nih agak turun jadi pegu. Karena gue udah turun blok gitu Tapi kan. sama aja tuh fasilitasnya. Nah fasilitas sama. Sama ya. Sama fasilitasnya. Tapi gue penasaran juga nih. Gue kayak gini gue pengen ngebom kamar gue bilang nih. Cuman kemampuan duit gue belum cukup. Iya. Nah waktu itu Itu gue ngebomnya lu kemana? Kalau ngebom kamar ke foreman? Apa ke ke KM? oknum biasa ke oknum Oh, gitu. ke oknum. Nanti ke oknum nyampein ke Ya, tapi ke foreman dulu lah. foreman Kita ke dulu. foreman, ntar foreman yang nyampein ke oknum baru kita bisa ini. Oke. Nah, cuman kan di saat itu gue belum dana gue masih kurang ya, belum ini ya. Udah gue jadi warga biasa dulu. Nah, gue nyari partner nih ceritanya. Cita-citanya mau jadi warga apa? Sorry, warga biasa. Terus ada levelnya lagi. Gue pengen di situ gue pengen naik. Jadi warga. Ya, gue pengen jadi pengen naik lah Naik gitu. aja. Jadi Pak RT dah. Iya, Pak Jadi RT. PRT Iya, di situ iya, gimana iya. caranya kan. Jadi enak. Cuman kan kalau mau jadi PRT kita harus megang dana. Dana. Karena dana gue kurang, ya mau bagaimana kan. Akhirnya gue dapet teman sini satu orang, gue ngobrol-ngobrol. Nah teman gue juga, oke kalau kayak gitu. Nah, waktu itu gue berempat sama temen gue. Gue biasanya gue patungan gitu kan. Iya. Jualan lagi. Enggak, bukan enggak. jualan. Itu gue rencana gue pengen ngebom kamar. Oh, gitu ngebom kan. kamar. Itu beli Patungan ya? Beli kamar. Akhirnya gue Berapa tuh? waktu itu 35. Buset. Berempat. Berempat Oh, gue. berempat. patungan. Akhirnya gue patungan di situ. Iya, iya. Gila ya. 35 juta. Astaga. Ya udah kan ACC kan. Motor ninja. Oh, sponsor lagi. Oh iya. Lagi. Ajib. Baik banget gitu. Ya akhirnya ya karena kenapa ya gue mau rencana gue mau beli kamar gitu karena gue liat kayaknya prospek buat kedepannya lumayan nih gitu. buat kehidupan gue sehari-hari karena emang di situ emang kayaknya kehidupan situ kan beda sama sebelumnya gue jalanin. Jadi ini kayaknya lebih banyak keluar biaya. Ya kayak ada apa-apaan selalu minta keluarga binaan, apa-apaan minta keluarga binaan. Oknumnya minta keluarga binaan Buset apa-apaan. matre. Selalu minta keluarga binaan itu, selalu Mintanya minta. biasanya buat apa? Contohnya. Ya contohnya kayak dia mau hajatan lah misalkan sunatan atau apa Oh, gitu. punya anak yang ini. Iya, misalkan kayak gitu. Itu pasti mintanya ke keluarga binaan. Wah, Tapi dia melalui foreman. Oh. Jadi foreman yang minta ke KM misalkan berapa duitnya misalnya satu kamar gope gitu kan. Nah kalau di jumlah 10 kamar itu kan udah ketahui udah kehitung kan ya. Iya. Nah itu mau nggak mau ya kita Gope kita kali kasih. 10. Iya. Punya jadi. Sama lu. Wih, Apa ngebiayain dia sunat? Iya, biayain nih. Gila. Biayain napi. Nah jadi di situ
Bener. Gue pengen beda lah gitu kan. Hmm. Pengen bedanya gini, gue pengen ada perubahan gitu kan. Mm-mm. Ngejalanin hukuman gue Mm. sampai gue pulang. Kalau gue begini-gini aja yang ada gue malah jadi ini nih kan. Kan yang gue bilang tadi, gue pengen hidup nyaman, pengen enak nih, gimana caranya? Terus? Ya udah akhirnya gue dengan cara kayak gitu kan. Tapi gue sambil Gimana? kerja juga. Oh. Ya kerja itu yang gue ceritain waktu yang pengalaman gue yang awal-awal ya. Jualan lagi. Jadi gede lagi gue bermain lagi di situ. Ya tapi emang penghasilan gue lumayan ya. Hmm. Jadi gue bermain di sini double ya. Di luar maupun di dalam. Hmm. Di dalam gue cari PSK-PSK-nya yang pada mau ini kan. Apaan tuh PSK? PSK. PSK biasa yang bergerak dia, yang bergerak. Oh, downline. Oh, yang jualan tuh, yang jualan. Oh, marketing. Singkatannya. PSK apa singkatannya? Jadi gue pakai bahasa istilah di sono aja begitu PSK. Hmm. Jadi dia yang bergerak, yang jualan ke kamar ke ini kan. Jadi ngambilnya ke dia orang gitu kan. Ntar gue yang ngasih gitu kan bahannya. Ya di situ karena gue bergelut ke situ karena gue pengen ada perubahan aja. Nah terus sampai gue akhirnya gue jadi tuh kan beli kamar. Itu pas lo jadi beli kamar itu setelah putusan berapa lama? Berapa Setahun. berapa lama? Oh, setahun dulu. Setahun itu karena kan di situ gue ngeliat situasi dulu, ngeliat Iya, situasi setahun Lama juga. baru gue ngebom kamar. Pahit dulu. Iya. Oh. Boleh. Bahan itu bisa masuk ke situ, ke lapas itu gimana caranya tuh bro? Kemungkinan caranya ada dua ya. Kedengeran nggak tuh pemirsa? Kedengeran tuh. Oh, kedengeran. Jadi bisa juga. Jadi Waktu itu gue nyuruh orang dari luar, ada juga yang disuruh dari oknum gitu. Tapi gue nggak pernah nyuruh oknum, pasti gue nyuruh orang gue sendiri yang masukin. Ya dengan caranya gimana kan nggak mungkin lah caranya gue ceritain sampai detail, nggak mungkin ya. Pokoknya intinya gue dari orang gue masuk, ya kayak gitu. Bisa juga dari oknum gitu kan. Gue masukin. Iya. Tuh oknum-oknum yang bisa kita kerjasama banyak gak sih hitungan? Banyak sih, banyak. Oh, banyak. Cuman tergantung kita ngedeketinnya aja. Tergantung iya. kita ngedeketin, ngelobi oknumnya gitu kayak Iya, gimana. Kalau kita nggak ada pendekatan sama oknum ya percuma, nggak bakal bisa. Iya. Kalau cuma sekonyong-konyong tiba kita datang, Pak saya mau ini nih, oh nggak bisa. Iya, Itu harus ada pendekatan khusus dulu Iya. sama dia. PDKT. Nyaman, jadian. Sayang. Kayak kita deketin cewek, Iya, cewek iya, kan, iya. deketin cewek. Ngomongnya gitu biasanya kan. gimana, Bro? Ya kalau ngomongnya ke deketin cewek, gue nggak tahu dah. Kirim surat. Bos. Ya jadi ya kayak gitu ya. Karena di situ kan karena kebutuhan gue gede, gue bermain di situ. Ya emang udah mulailah kehidupan gue berubah gitu kan. Tapi ada nggak oknum-oknum yang dari gestur gitu, apa dari muka, wah kayaknya ini orangnya susah nih gitu. Wah ini orangnya bisa nih. Apa feeling Biasanya lo gimana kalau tuh? oknum tuh ngelihat dia Oh, pas selalu tepat pilihannya kalau dia nggak mungkin meleset. Oh. Kalau oknum mah. Iya, Jadi iya. dia udah tahu orang-orang yang jelas apa yang enggak dia tahu. Oh. Kan kalau orang-orang jelas, oh langsung. Bisa Kalau orang yang diceritain. nggak jelas, dia tahu juga, Oh, nggak iya. mungkin deketin. Dia analisanya udah tajam. Karena dari penampilan kan juga kelihatan. Sekarang kalau penampilan yang necis itu kan susah di dalam. Iya. Yang bisa cuman orang-orang pekerja aja, sama orang-orang yang di luar sering disurupai apa namanya, kiriman lah. Supply. Dari Supply gimana? keluarga gitu kan. Hmm. Ya kayak gitu. Ya kalau gue kan memang hasil murni gue kerja. Hmm. Jadi mau nggak mau gue ikutin lagi dengan cara gue yang pertama. Ya perubahan emang cepat di situ gue. Cepat. Langsung di situ gue beli ngebom lapak ya. Waktu itu gue ngebom lapak, gue beli ya karena apa? Gue tahu di sini bakalan gue dapet duit. Jadi gue ngambilnya yang ngikutin sistem yang pertama aja kayak gitu Iya. kan. Ya kayak gitu terus gue jalanin ya. Tapi tetap yang namanya penyiksaan ya ada aja tiap hari. Iya. Lu juga kena? Ya alhamdulillah kagak Oh, sih. enggak. Gua. Itu Oh, iya. awalnya aja tuh yang pertama yang gue Oh, bilang tadi aslinya gue enggak. dikeroyok satu kamar itu aja itu. Gue kenanya itu Hmm. sialan banget. Terus Bruce Lee. pas lo udah enak nih, maksudnya katakanlah udah ada bukan warga biasa lagi, lo bisa jadi kepala di situ gak? Waktu kamar itu atau apa emang gitu. KM-nya emang tadinya gue yang mau ditunjuk ya waktu Oh, pas gue gitu. beli lapak. Kandidat. Cuman di sini Iya. gue nggak mau tampil kenapa? Karena jadi gue suruh temen gue ya yang tampil jadi KM. Yang nunjuk tuh siapa?
yang nunjuk gue udah lu aja Foreman. naik. Enggak yang nunjuk lu. Enggak, bukan foreman deh. Foreman. Kan kita udah beli lapak. Mm-mm. Oh, yang 4 orang itu. Nah, 4 orang siapa aja yang mau. Cuman SK-nya satu nama. Oh. Iya. Jadi pakai SK lagi nih. Oh iya, yang ngeluarin SK-nya? Ya depan dari Oh, tugas. oknum. Jadi SK-nya Iya. itu kita bayar lagi nih 7.000. 7 juta. Itu 7 beda. juta. Bayar terus. Kan gue bilang di sini penjara duit. Aduh. duit dikit-dikit duit terus. Nah, di situ ya karena temen gue yang jadi Amit ya, amit ya. ya makanya ya udahlah Kalau aja kita joinan ya, aduh langsung. Udah tobat ya. ya jadi ya gue terusin cerita gue ya. Iya. Setelah gue jadi KM itu teman gue ya biasa gue berempat, jadi 4 ini ya gue jadi yang nagih mingguan. Teman gue yang satu ngelobi nyari pala ya, nyari pala ke blok B buat masuk ke lapak gue. Anak-anak baru tuh ya. Yang satu jadi brengos, tapi gue nyari brengos lagi satu buat ngedor yang orang baru gitu Tukang kan. pukul. Tukang pukul. Juru dobrak. Iya. Ya mungkin juga pendengarnya juga sempat ada ngerasain kali di zaman-zaman gue waktu itu. Iya. Ya kan? Oke, ini udah lolongan anjing udah berbunyi, makin banyak nyamuk gitu kan. Nyamuk makin banyak nih nyamuk Iya. nih. Bukannya kita nggak mau lanjut nih teman-teman gitu, nanti kita lanjut lagi deh kisahnya gitu. sampai Mas Bunga, sampai Mas Bunga akhirnya sampai dia tobat gitu. Nah, itulah tadi kehidupan di dalam lapas, di dalam rutan, perjalanannya seperti itu. Nah, semoga jangan sampai deh ada keluarga kita maupun kerabat kita yang kecemplung ke dalam situ. Oke, kita mengucapkan terima kasih. Terus dukung channel ini, jangan lupa biasa dipencet di sini. Terus udah gitu dukung kita terus gitu. Makasih teman-teman semua. Kita mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode minggu depan yang lebih seru lagi. Oke. Salam.